Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada dua informasi menarik, kabar gembira baik Bapak Ibu Guru ya, untuk pencairan tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji ke-13 ya. Karena ada informasi bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang tidak menerima TPG THR dan gaji ke-13 sejak tahun 2023 sampai tahun 2025 itu akan dilakukan rapelan ya. Jadi yang tadinya guru-guru itu tidak mendapatkan TPG THR di tahun 2023 2024, maka itu di tahun 2025 ini akan kembali dapat ya. Tapi itu sudah nanti dirapel. Jadi 1 bulan di tahun 2023 karena masing-masing 50% untuk TPG THR dan gaji ke-13, kemudian 100% ya di tahun 2024, yaitu 2 bulan sekaligus, dan di tahun 2025 ini juga 100%. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, kemudian e-book yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu, jadi ini agenda bahwa istilah kuncinya itu adalah TPG, THR, dan gaji ke-13 ya yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian payung regulasinya jelas berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 372 tahun 2025 ya, di mana nomor 372 itu adalah dana alokasi umum yang disalurkan oleh Menteri Keuangan ke 546 daerah, namun hanya 333 daerah yang akan mendapatkan TPG THR dan gaji ke-13. Nah, kabar baiknya adalah yang pertama, guru agama ASN di daerah itu yang mengajar di sekolah-sekolah umum itu berpotensi untuk mendapatkan rapelan TPG THR dan gaji ke-13 ini mulai tahun 2023 hingga 2025 ya. Jadi yang tadinya mereka belum dapat yang tahun 2023 dan 2024, di tahun 2025 itu mereka akan dapat. Kemudian kabar baik yang kedua itu lulusan PPG piloting 2024 yang mulai efektif tahun 2025 itu juga akan mendapatkan TPG THR dan gaji ke-13 di tahun 2026 ini ya. Nah, arti tersalur 100% ke kas daerah itu sama dengan masuk rekening guru semestinya ya Bapak Ibu Guru. Nah, tinggal menunggu realisasi sebenarnya dari Pemdanya masing-masing. Nah, mengapa ini perlu dibahas di Januari 2026? Karena memang semestinya pencairan itu terus berlangsung ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk selalu checklist singkat untuk guru apa yang perlu dipantau, sebenarnya seperti itu. Nah, kunci regulasi ya, jadi KMK nomor 372 tahun 2025 itu menetapkan perubahan rincian alokasi dana tahun anggaran 2025 sebagai tambahan dukungan pendanaan untuk pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah tertentu ya, dan ini sudah tersalurkan sejak bulan Desember Bapak Ibu Guru ya, dan itu tugasnya adalah Pemda yang menyalurkan ke rekening Bapak Ibu Guru. Nah, cuman banyak yang merasa bahwa hingga tanggal 12 kemarin ya itu belum ada tanda-tanda pencairan ya untuk sejumlah guru yang memang merupakan hak Bapak Ibu Guru ya di dalam THR maupun gaji ke-13, sedangkan di daerah-daerah yang lain itu sudah menerimanya gitu ya. Cuma Bapak Ibu Guru harus pahami bahwa kebijakan masing-masing daerah itu berbeda, sehingga kalau yang daerah yang satu sudah cair ya belum tentu juga di daerah Bapak Ibu Guru akan cair gitu. Nah, ini diktum keempat itu alokasi 2025 itu sekaligus memperhitungkan alokasi tambahan DAU ya tahun-tahun sebelumnya untuk guru agama ASN daerah tahun anggaran 2023 dan 2024. Kemudian diktum kelima itu penyaluran itu dilakukan sekaligus ya pada bulan Desember semestinya, tapi kenyataan di lapangan tidak ya gitu. Kemudian diktum ke-7 sampai ke-9 itu Pemda itu wajib merealisasikan ya, jika belum tuntas di tahun 2025 maka dianggarkan ulang ya. Jadi pelaporan realisasi paling lambat 30 Juni 2026. Nah, Bapak Ibu Guru bisa lihat ya. Kalau tanggal 30 Juni itu ya cukup ini ya. Cukup lama juga Bapak Ibu Guru harus menunggu gitu. Nah, ini yang menjadi
tanggungan perhatian khusus ya buat Bapak Ibu guru, mengingat bahwa kita sebenarnya sangat membutuhkan itu ya. Tapi mau bagaimana lagi kalau misalnya kemudian apa yang terjadi ya sudah seperti itu. Jadi ya sudah, kita hanya bisa menunggu Bapak Ibu guru ya kepastian dari pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah untuk guru agama ASN di sini. Jadi di beberapa daerah, guru pendidikan agama ASN di daerah itu melaporkan telah menerima pembayaran komponen ya THR dan gaji ke-13 yang sebelum belum diterima gitu ya. Jadi ini menjelaskan potensi rapel ya. Jadi karena alokasi di tahun 2025 itu memperhitungkan tahun 2023 dan 2024 itu disesuaikan dengan diktum keempat. Nah, penjelasan ekuivalen 5 bulan yaitu tahun 2025 itu kan 2 bulan ya sekaligus ya. Jadi ada THR dan gaji ke-13, kemudian di tahun 2024 itu juga sama dengan tahun 2025, ada THR dan gaji ke-13, sedangkan tahun 2023 itu THR dan gaji ke-13 itu masing-masing 50%. Jadi dianggap satu ya. Nah, totalnya itu 5 bulan. Nah, catatannya, realisasi aktual ini sangat bergantung pada validasi data dan proses pencairan di Pemda masing-masing. Jadi ya kembalikan lagi ke Pemda ya. Nah, selanjutnya lulusan PTG Piloting tahun 2024 yang sertifikasinya itu mulai efektif di tahun 2025 ikut menerima komponen THR dan gaji ke-13 ya berbasis TPG. Nah, prinsipnya itu jika status sertifikasi atau administrasi sudah efektif dan masuk daftar bayar, maka dapat ikut perhitungan pembayaran yang berjalan. Nah, perbedaan antar daerah atau individu itu bisa jadi karena waktu validasi atau kelengkapan berkas dan jadwal proses pembayaran di pemerintah daerah. Nah, untuk tersalur 100%, apa itu sebenarnya? Jadi, umumnya yang dicek di video, dana tambahan alokasi umum itu sudah masuk ke rekening Bapak Ibu guru ya, ke kas daerah umum ya, cuman sisanya adalah tinggal daerah yang meneruskan ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, di mana masuk RKUD itu bukan berarti secara otomatis masuk ke rekening Bapak Ibu guru ya. Ada hal-hal yang Pemda perlu lengkapi ya berkasnya. Jadi Pemda itu perlu memproses penata usahaan, verifikasi daftar bayar seperti SP2D dan lain-lain gitu ya. Seperti itulah sistem birokrasi di Indonesia ya. Nah, KMK itu menegaskan Pemda itu wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran. Jadi bila tidak tuntas di tahun 2025 maka wajib dianggarkan ulang di tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa ramai di Januari. Jadi keputusan Menteri Keuangan itu menyebut bahwa penyaluran tambahan dana alokasi umum itu dilakukan sekaligus sebenarnya pada Desember 2025. Nah, sebagian pemerintah daerah itu bisa mengeksekusi pembayaran ke guru akhir tahun kemarin ya, tanggal 31 Desember tahun 2025. Namun, masih banyak guru-guru yang lain itu yang baru merespon di awal tahun 2026. Jadi administrasi dan jadwal pencairan itu sampai tanggal 2 yang kemarin yang terbaca ya. Kemudian batas pelaporan realisasi pembayaran itu disebut tanggal 30 Juni Bapak Ibu guru. Jadi apakah Bapak Ibu guru harus menunggu tanggal 30 Juni? Ya bisa jadi karena masing-masing daerah itu harus menganggarkan ulang ya hal tersebut. Sehingga proses ini bisa bergeser ke semester 1 tahun 2026 ya bila diperlukan. Nah, checklist singkat untuk guru. Jadi pastikan data kepegawaian atau sertifikasi itu valid, baik itu status sertifikat, nomor registrasi guru, satuan kerja, dan kelengkapan administrasi daerah ya. Pantau informasi resmi dari pemerintah daerah atau dinas terkait jadwal pembayaran baik itu THR maupun gaji ke-13 yang berbasis komponen guru. Jika dana itu sudah masuk RKUD, tindak lanjut biasanya di level Pemda ya, baik itu BPKAD, SISD, kemudian inspektorat untuk penata usahaan dan pencairan. Nah, simpan bukti atau rekap jika ada kekurangan bayar ya. Jadi beberapa skema itu memungkinkan pembayaran susulan sesuai kewajiban penganggaran ulang ya. Kesimpulannya, jadi keputusan Menteri Keuangan nomor 372 tahun 2025 itu memberi dasar perhitungan yang memasukkan alokasi
tahun 2023, tahun 2024 untuk guru agama ASN daerah. Jadi ini akan potensi dirapel. Lulusan PPG Plotting tahun 2024 itu dapat ikut menerima jika status verifikasinya efektif ya dan masuk proses bayar gitu ya tahun 2025. Nah, selanjutnya itu tersalur 100% itu umumnya berarti sudah masuk ke kas daerah. Kemudian tinggal sebenarnya menunggu pembayaran ke rekening Bapak Ibu guru gitu. Nah, cuman ya kembali lagi bahwa masing-masing daerah itu punya kebijakan pembayaran berbeda-beda. Nah, jika belum tuntas di tahun 2025, maka KMK itu mewajibkan penganggaran ulang ya dan pelaporan hingga 30 Juni 2026. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.